Kemarin ya sedikit kita mengulang kembali ya bahwa dalam buku Syarh Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ya karya Ustaz Randy Rustandi Hafizahullah Ta'ala, di mana alhamdulillah sempat berguru juga kepada beliau. Ya, di sini dikatakan bahwa ada tipe-tipe manusia terhadap Al-Qur'an ya. Di antaranya ada 3 tipe ya, di mana ini sebagai penjelasan dari hadis ya, bahwa alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Di mana orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata maka dijanjikan oleh Allah dengan 2 kebaikan. Sedangkan dalam perkataan ulama, dalam hukum yang disepakati oleh para ulama, ketika ya kita melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran ya, maka dihukumi berdosa atau keharamannya ketika kita melakukannya dengan sengaja. Maka ada penjelasan dari masalah ini ya, adanya tipe-tipe manusia terhadap tajwid ya, pada khususnya. Yang pertama adalah muhsin ma'jur. Yang muhsin ma'jur adalah orang yang berbuat baik dan dijanjikan mendapatkan pahala. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar hingga dia mampu melakukan hal tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah musi asim ya, musi asim ya, orang yang berbuat kejelekan dan terancam berdosa. Siapa yang termasuk kategori ini? Adalah mereka orang-orang yang enggan belajar sehingga dia terus-menerus dalam kesalahan membaca Al-Quran ya, baik dari makhraj hurufnya ataupun dari sifat-sifat hurufnya. Ya, yang ketiga adalah ada tipe manusia yang ketiga yaitu ma'dzur ya, orang yang dimaafkan ya, orang-orang yang dimaafkan karena mengalami kesulitan dalam proses belajar atau tidak mendapati orang yang mengajarnya. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keutamaan dalam belajar Al-Qur'an sudah disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya adalah dalam hadis yang sudah familiar, yang mungkin sudah kita hafal ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah siapa? Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an ya. Walaupun di usia kita yang sudah tidak muda, yang sudah bukan lagi anak-anak ya, karena masih banyak kesan-kesan sudah gede masih belajar ngaji kayak anak-anak aja ya. Padahal kewajiban kita untuk terus belajar, mempelajari bacaan Al-Quran yang baik dan benar itu masih terus berlaku ya, sampai di usia kita yang sudah tua sekalipun ya. Karena kewajiban menuntut ilmu itu ya, sampai kapan? Ya sampai ajal tiba. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian ya, di antara hadis yang menjelaskan keutamaan dalam mempelajari Al-Quran juga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bacakan satu hadis lagi sebagai motivasi ya, agar semangat kita dalam belajar ya, mempelajari bacaan Al-Quran yang baik dan benar terus terjaga ya, dengan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mithlul utrujah." Ya, seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu diperumpamakan seperti buah utrujah. Ya. Apa itu buah utrujah? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Di mana buah ini adalah buah yang rasanya lezat dan baunya juga harum, wangi. Ya, dimana baik dari aroma maupun rasa sama-sama memiliki rasa yang baik, yang enak. Kemudian bisa dari seterusnya, wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamr. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, yang sering melalaikan Al-Qur'an, maka diperumpamakan sebagai buah kurma. Ya, di mana buah kurma ini la rihalaha wa ta'muha hulwun ya, di mana buah kurma
tidak memiliki aroma, ya, yang tidak memiliki aroma yang sedap, ya, tetapi dia buah kurma memiliki rasa yang manis. Kemudian, ya, diperumpamakan lagi dalam hadisnya, wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihan. Ya, dan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah raihan. Ya, buah raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Dia sangat harum aromanya, ya. Jika orang menciumnya maka akan terasa harumnya, tapi ta'muha murrun, tapi buah ini rasanya pahit, ya. Kemudian wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdhalah, ya. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an kamathalil hamdhalah, diperumpamakan seperti buah hamdhalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun, di mana buah ini sama sekali tidak memiliki aroma, ya, dan juga rasanya pahit. Ya, maka kita, ya, seorang hamba, seorang muslim, ya, jika kita dekat, ya, dan senantiasa rajin dalam membaca, mempelajari Al-Quran, maka insya Allah itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita lanjutkan, ya, program belajar tahsin, ya. Sekarang sudah masuk di surat Al-Lahab, ya. Kemarin kita sudah lewat beberapa surat, ya, dari Al-Fatihah, kemudian An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Ya, tentu semua ini akan terus bisa kita maksimalkan, ya, jika terus kita berlatih, ya. Insya Allah jika kita terus berlatih, ya, melatih lisan kita, lidah kita untuk terus membaca dengan baik dan benar, maka seiring dengan terus belajar kita akan terus lebih baik lagi. Sekarang kita masuk di surat Al-Lahab. Baik, kita mulai, ya. Saya mohon izin membacakan terlebih dahulu, ya, dari bacaan ta'awudz, kemudian bisa diikuti bersama-sama bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tetap dijaga, ya, kesempurnaan harakat dan makharijul huruf serta sifat-sifat hurufnya, ya, disempurnakan kesempurnaan harakat dengan membuka mulutnya. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada huruf yang pertama, ada huruf ta, yang huruf ta fathah, yang dibaca tipis, kemudian dia dibaca dengan makhraj, ujung lidah kita menempel ke bagian gusi gigi seri bagian atas, ya. Ta, ya, dan dia memiliki sifat hams, yang memiliki sifat hams, di mana juga sifat hams ini dibaca disempurnakan juga dengan tidak berlebihan. Jadi dia ada sedikit angin yang keluar. Ta, kita baca sama-sama. Ta, ya, sambil sedikit ada anginnya. Ti, tu, tapi
tidak berlebihan menjadi tu, ya, tidak berlebihan dengan mengeluarkan angin yang sangat banyak. Kemudian ada huruf ba, di sini ada tasydid, maka suara ditahan di makhrajnya, tab, ya, tab, ya. Kemudian disempurnakan dengan ba fathah, tabba, ya, tabbat. Nah, kemudian ada huruf ta lagi, ya, setelah huruf ba, ya, ada huruf ta lagi, di mana di sini taknya harokatnya sukun, ya, maka sekali lagi sifat huruf ta memiliki sifat hamzah, ya, yaitu mengeluarkan suara tabbat atau mengeluarkan nafas, maaf, tabbat, ya, tetapi tidak berlebihan. Sekali lagi, nah ini mungkin sering yang terjadi kesalahan, ya, sampai saking berlebihannya sampai berubah menjadi huruf C, ya, tabbat, ya, tabbat yada. Padahal itu adalah keliru karena terlalu berlebihan dalam mengeluarkan sifat hams, ya, sehingga bukan sempurna tetapi malah berlebihan, ya. Tabbat tidak berubah menjadi huruf C, bukan tabbat, ya, tabbat. Bagaimana mengeluarkan sifat hams ini? Ya, huruf ta juga selain dia hams, ya, selain memiliki sifat hams juga dia memiliki sifat syiddah, ya, syiddah, ya, sebagaimana dia tertahan dulu suaranya di makhraj. Jadi cara mengeluarkan dua huruf ini, dia ditahan dulu suaranya di makhraj baru keluarkan sifat syiddahnya. Tabbat, ya, tabbat, tahan lidah kita di makhrajnya suaranya, kemudian keluarkan angin sedikit, tabbat, tabbat. Jadi tidak langsung dikeluarkan sempurna huruf sifat hamznya, dia dikuat dulu, ya, karena dia punya sifat syiddah, ya, tertahan suara di makhraj, ya. Juga tidak menjadi huruf S, ya, tabbat, tabbat, ya, sama, itu juga termasuk berlebihan dalam mengeluarkan sifat huruf hamz pada huruf ta. Kemudian, ya, yada, tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, kemudian ada huruf ya, ada kita masih sempurnakan dulu. Nah, huruf di ayat pertama ya, kemudian di sana setelah huruf yada, yada, dua-duanya fathah. Kemudian di sini ada mad, ya, ada mad, di situ ada tanda halis, ya, tanda halis, ya, di mana mad ini boleh dibaca lebih dari dua harokat. Ya, di sini namanya lebih tepatnya mad munfasil, ya, mad jaiz munfasil. Berapa kadar panjangnya? Ya, para ulama menyebutkan, yang menyampaikan bahwa kadar panjang dari mad jaiz ini namanya jaiz, ya, mad munfasil hukumnya jaiz. Jaiz itu boleh. Artinya di sini boleh dibaca dengan harokatain au arba au khams, ya. Boleh dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau khamsa harokatin atau juga 5 harokat. Boleh 2, 4 atau 5, ya, tetap. Makanya disebut dengan hukumnya jaiz. Boleh kita pilih 2, 4 atau 5. Akan tetapi, ya, kalau yang saya pelajari dari guru-guru saya, ya, disampaikan bahwa itu di sini disebutkan juga dalam kitab, ya, masih syarah Al-Jazari, ya, Fathur Rabbil Bariyah, ya, di sini di sini wajazuzu qasr illa annahu yamuddu bi miqdari 4 atau 5 harakat faqat min tariqi asy-Syatibiyah, ya. Mad jaiz munfasil ini riwayat dari Imam Hafiz, ya, dari jalur periwayatan Asy-Syatibiyah itu lebih afdol atau dibaca dengan 4 atau 5 harokat, ya, yang dipilih 4 atau 5 harokat sesuai dengan jalur periwayatan Asy-Syatibiyah dari qiraat Imam Hafiz, ya. Jadi yang saya baca, yang saya praktekkan itu 4 harokat atau 5 harokat, ya, kita baca 4 atau 5 harokat. Baik, kemudian abi lahabin, laha, la, ya, la tipis, laha, kemudian huruf h, ya, sempurnakan dari aqsad halqi, dari pangkal tenggorokan,
lahabin wa lahabin. Di sini lahabin asalnya ya, lahabin ada kasrotain, kemudian setelah kasrotain bertemu dengan huruf waw ya, maka dia dihukumi dengan idgham bigunna, melebur tanwinnya kepada huruf waw ya, tetapi meleburnya tidak melebur sempurna. Nah, ini harus jadi perhatian ya, meleburnya tidak sempurna menjadi ke huruf waw secara sempurna. Lahabiu wa tab, lahabiu ya, itu sempurna. Sempurna artinya dia melebur sama sekali ke huruf waw. Tetapi yang betul adalah, yang sempurna di sini adalah idgham bi gunnah, maka disertai hukum gunnah. Artinya sifat gunnahnya tidak dihilangkan. Dia memiliki sifat gunnah atau dengung, maka dia didengungkan suaranya dari hidung. Lahabiu ya, lahabiu suaranya masuk ke hidung karena dia memiliki sifat gunnah ya, idgham bi gunnah. Jadi jangan lahabiu. Nah, kalau tidak masuk ke hidung berarti itu meleburnya sempurna. Nah, itu yang kurang sempurna, kurang tepat bacaannya. Yang tepat adalah suaranya ketika idgham di situ dimasukkan ke dalam hidung. Lahabiu ya, itu seperti itu. Lahabiu wa tab. Nah, kemudian perhatikan di sini di huruf ba di akhir ayat. Ya, di huruf ba, ba-nya ada tasydidnya. Ya, ada tasydid ya, maka dia tidak langsung dipantulkan, ditahan dulu suara di makhraj ya, karena artinya ada ba sukun dan ba berharokat, maka bacanya watab, ditahan dulu, tidak langsung memantul sifat qalqalahnya, bukan watab, bukan watab, tapi ditahan dulu, watab ya, seperti itu. Kita ulangi ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sempurnakan juga ketika sudah masuk ke hidung, suaranya tidak tergesa-gesa, bukan lahabin wa tab, itu sudah sempurna masuk ke hidung. Lahabin wa tab, tapi disempurnakan dengan ditahan dulu yang agak lama. Lahabin wa ya, tidak tergesa-gesa langsung lahabin wa tab, tapi disempurnakan dulu dengungnya. Kita ulangi sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, kemudian lanjut ke ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 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 Kemudian di sini yang kedua ada huruf yang pertama mim fathah ma ya, yang perlu diperhatikan mim ya, wa kunnatum makhrajuhal khayshum ya, dan huruf mim juga makhrajnya disempurnakan dari pangkal hidung ya, dari pangkal hidung. Tetapi setelah mim di sini ada alif ya, itu artinya ada alif mad ya, karena alif sebelumnya ada fathah ya, maka di sini huruf alif mad ini makhrajnya dari mana? Bukan dari hidung juga, tapi dari al-jawf ya, dari al-jawf ya, dari al-jawf, dari rongga tenggorokan maju sampai ke mulut ya. Jadi ketika mengucapkan huruf ma, ketika bacaan madnya, bacaan panjangnya, suara keluar dari mulut bukan dari hidung. Ma ya, tidak masuk ke hidung karena di situ makhrajnya sudah berbeda, bukan lagi khayshum, bukan lagi pangkal hidung, tapi di al-jawf ya, rongga mulut atau rongga ya, rongga tenggorokan, dari tenggorokan sampai ke mulut. Kemudian dibaca lagi majaiz sama tadi 4 atau 5
harokat ya, atau dari jalur yang an-nashr ya, boleh dibaca 2 harokat. Kemudian ma aghna, coba sama-sama. Boleh nanti sambil dilatih di rumah ya, pastikan dialati supaya suara tidak masuk ke hidung. Ma, dari mulut keluar sempurna suaranya. Kemudian aghna, a, di sini ada huruf hamzah a, kemudian setelahnya ghain ya, ghain sukun, dia mengalir suaranya raqawa. Aghna juga dia di sifatnya salah satunya adalah tebal. Ma aghna, tidak terputus suaranya, bukan ma aghna, apalagi dipantulkan ya, itu keliru. Ma aghna tidak seperti itu, tapi dia dialirkan suaranya dan tebal. Ma tetapi huruf a-nya hati-hati ya, tidak ikut menjadi tebal. Aghna, a-nya sempurnakan dulu. Ma aghna, baru huruf b-nya yang dibaca tebal ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kan? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini ada 2 huruf h, anhu maluhu ya, sempurnakan, jangan anhu atau maluhu ya, sempurnakan dua-duanya h dari aksor halqi ya, pangkal tenggorokan. Anhu maluhu, kemudian sempurnakan harokat dhammahnya, luhu, coba maluhu, manyun ya, lu dan hu dibaca dengan memonyongkan atau memanyunkan bibir. Wa ma kasab ya, kemudian di akhir di sini ada huruf ba lagi, diwakafkan menjadi sukun atau menjadi qalqalah, tetapi ya beda dengan di ayat pertama. Di ayat kedua tidak ada tasydid, berarti tidak boleh ditahan dulu, langsung dipantulkan. Kasab ya, wa ma kasab, berbeda dengan di ayat pertama tadi, lahabin wa tab, ditahan dulu. Kalau di ayat kedua dan sampai terakhir qalqalahnya langsung ya, karena tidak ada tasydid. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Silakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kita ulangi dari ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masuk ke ayat ketiga ya. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Ya, yasin dan ya, harokatnya fathah, keduanya dibaca tipis. Saya ya. Nah, di sini yang lebih dihati-hati di huruf ya. Ya, kenapa? Karena setelah huruf ya ada huruf shad. Ya, shad sukun, dia dibaca tebal. Ya, jangan sampai ya-nya ikut tebal. Jadi sayas ya, ya-nya tipiskan dulu. Ya, la-nya juga hati-hati tidak menjadi tebal mengikuti huruf shad. Ya, jadi yasla ya. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Karena sama dengan huruf nun, ya mim juga ini ketika ada mad
maka bacaan madnya suara harus bersih, tidak masuk ke rongga hidung, tetapi dikeluarkan melalui makhraj al-jauh, ya, rongga tenggorokan sampai ke mulut, ya. Ro-nya tebal, ya, ro-nya dibaca tebal, pangkal lidahnya diangkat, suaranya diarahkan ke atas. Ro, coba sama-sama. Ro, ri, kalau ri tipis, ri, ya, ru, kalau ru dan ro, fathah dan dhammah, maka dibaca tebal. Kemudian ro-nya ada fathatain, ya, ada tanwin setelahnya huruf za. Ro-nya tebal, tetapi ketika ikhfa-nya, bacaan dengungnya, bacaan samarnya itu sudah dibaca tipis, ya, karena berhadapan setelahnya huruf ikhfa dan memiliki sifat tipis. Posisi lidah, ya, sudah bersiap di makhraj huruf zal. Ro dan ditahan, ya, tidak terburu-buru. Sayasla narada, ya, tidak terburu-buru, ditahan dulu. Talahab, ya, kemudian di huruf setelah za, ya, ujung lidah menempel ke ujung gigi sari bagian atas. Za, ya, zatalahab, huruf h di pangkal tenggorokan, kemudian huruf ba seperti biasa dipantulkan qol-qolah. Sayasla naran zatalahab, silakan. Sayasla naran zatalahab. Perhatikan di huruf ro, di huruf shad. Suaranya mengalir, rohawah dan hams, ya, nafas dan suara mengalir. Sayasla, jadi tidak terputus. Sayasla, tidak terputus, tidak ada jeda, langsung. Sayasla, ya, dialirkan nafas dan suaranya ketika huruf shad sukun. Ulangi. Sayasla naran zatalahab. Sayasla naran zatalahab. Insyaallah. Kita ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Baik. Ayat ke-4. Wamro, ya, dimulai dengan yudhammi syabalain, dimulai dengan memonyongkan, memandangkan mulut. Wamro'a, kemudian huruf ro dibaca tebal. Ro'a, hanya tipis lagi. Wamro'atuhu ham. Nah, di sini hati-hati, ya, ada huruf h, ya, di pangkal tenggorokan, kemudian setelahnya ada huruf h yang naik ke atas sedikit, ya, dari wasatul hal, dari tengah tenggorokan, dari bawah, ya, pangkal, kemudian naik ke tengah sedikit. Wamro'atuhu hammalatal haqab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, kemudian mim bertasydid, hamma gunna, ya, digunakan atau ditahan suaranya hamma, tidak langsung hammalatal hatab, tapi disempurnakan sifat gunna atau
Hammalatal haqo. Ha-nya tipis, to-nya tebal. Coba haqo. Haqobi. Nah, ketika disukun maka dipantul pol-polan tapi tetap tipis, jaga sifat tipisnya. Hammalatal haqab. Ha tipis, to tebal, bi-nya tipis tadi. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Terakhir, fi jidha hablum mim masad. Kemudian fi huruf fa ya dibaca dari ujung gigi seri kita yang bagian atas nempel ke bibir bagian dalam. Fa. Coba sama-sama fa. Mengalirkan nafas dan udara. Fi, fu. Ya, jadi bukan bibir antara bibir dengan bibir ya, ataupun sama sekali tidak ada tempelan. Fa. Jadi ditempelkan ya gigi seri bagian atas dengan perut bibir bagian dalam atau perut bibirnya. Fi, ji, di ya, di sini ada 3 huruf dengan harokat kasro yang disempurnakan khafdul fakis sufla yang menurunkan rahang bagian bawahnya. Fi, ji, di. Coba sama-sama. Fi, ji, di. Ya jangan. Fi, ji, di, ha, fi, ji. Jadi sempurnakan, diturunkan ya, diturunkan rahang bagian bawahnya khafdul fakis sufla. Kemudian jimnya, ji dijaga ya, tidak pecah suaranya, bukan ji, tapi langsung ji, fi, ji, di ya. Kemudian setelahnya huruf H. Nah, di sini hati-hati lagi ya, ada 2 huruf H ya yang berbeda makhraj dan sifatnya. Yang kedua H ya makhrajnya. H yang setelahnya ada huruf H ya, ada huruf H dari pangkal naik ke tengah tenggorokan ya. Kalau di kita lebih familiarnya H besar dengan H besar dengan H kecil ya. Padahal sama ya, nggak tahu istilahnya dari mana itu ya. Padahal H-nya tipis semua, H-nya tipis, H yang ini tipis, H yang di tengah juga tipis, sama-sama tipis ya. Cuma beda makhraj saja. Yang H itu dari aqsal halq, dari pangkal tenggorokan, kemudian H dari wasatul halq, dari tengah tenggorokan. Jadi hati-hati jangan H dua-duanya fi jidha hablum ya, atau jangan H dua-duanya fi jidha hablum, itu juga salah ya, kurang sempurna makhrajnya. Tapi disempurnakan fi jidha hablum mim masad. Biha hablum min masad. Hablum, ba sukun qalqalah hab, kemudian hablun ya, ada dhammatain setelahnya huruf mim ya, maka dia idgham di gunna ya, melebur suara tanwinnya ke huruf mim ya, dan disertai dengan gunna. Hablum mim, nah jangan tergesa-gesa, jangan hablum mim masad ya, padahal harus disempurnakan dulu sifat gunnanya. Hablum mim, setelahnya juga sama ya, ada nun sukun bertemu mim ya, melebur suara nunnya ke huruf mim. Mim ma, sambil disempurnakan sifat gunnahnya. Mim masad, jadi ada 2 di sini. Hablum mim masad ya, kita ulangi. Fi jidha hablum mim masad. Silakan. Fi jidha hablum min masad.
bersama-sama dari bacaan ta'awudz sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum min masad. Alhamdulillah ya, selesai kurang lebih di surat Al-Lahab. Kita coba satu-satu. Silakan dari ta'awudz, basmalah sama ayat 1 dan 2 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf ainnya ulangi. A'u manyunkan dhammah, manyunkan, kemudian syaitan agak tebalkan lagi dikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedikit syaitan, jangan ditekan syaitan, tapi syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro-nya tebal lagi, kemudian sin sukun, bismi dialirkan ya. Dia punya sifatnya hams, juga rokhawat disempurnakan, juga dia punya sifat sofir ya, sofir, suaranya tajam. Bismi dan tidak ada jeda. Bismillah langsung, bismi, jangan bismillah, jangan dijeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Nah, coba. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sedikit-sedikit lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Masuk ke hidung suaranya. Lahabin. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Coba sambil ditutup hidungnya. Lahabin. Masuk gak? Masuk gimana?
lahabiu Coba gini. lahabiu. Itu sempurna. Meleburnya ke huruf waw. Tapi ada nun, ada gunnahnya. Lahabiu. Jadi ketika dipencet itu dia suaranya berubah. Lahabiu. Itu berarti tandanya masuk. Kalau lahabiu itu meleburnya sempurna. Dia idgham di gunnah, melebur disertai dengan ada gunnahnya. Lahabiu. Nah, gitu. Dimasukkan suaranya gitu. Ada lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Huruf ghain ya. Aghna alirkan rohawannya, suaranya mengalir di makhrajnya. Aghna ma aghna kan? Ma aghna anhu. Masih tertahan suaranya, masih putus. Aghna Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nanti sedikit-sedikit sama seperti di surat Al-Fatihah ya. Wairil mau suaranya mengalir mau. Jadi jangan hilang suaranya, jangan hilang. Cukup dulu. Silakan, Dok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambil dilatih suaranya kalau ada lagi, Dok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Mad tabi'inya, mad aslinya disempurnakan 2 harokat ya, tidak kelebihan ya, tidak lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim ya, cukup sebentar madnya. Sekali lagi, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pas, Dok, itu 2 harokat. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim, itu terlalu panjang. Lanjut, Dok, yang 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, huruf taknya, hamsnya ya, tidak ada s-nya, bukan tabbat, tapi tabbat ya, ada angin sedikit saja. Ditahan suaranya di makhraj huruf ta, tabbat, kemudian keluarkan hamsnya sedikit. Tabbat. Nah, ulangi. Tabbat yada. Ya, betul, Dok, lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jangan terlalu lama juga, Dok. Jadi ditahannya jangan terlalu lama juga. Watab, ya sebentar aja. Watab. Nah, lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, lanjut, Dok. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Huruf ghain tebal, tetapi huruf alif atau hamzahnya ya tipis. Jangan a-nya tebal dulu. Tapi a-nya tipiskan dulu. Anhu. Ya, kemudian mad yang 2 harokat ya, disempurnakan 2 harokat. Aghna anhu maluhu, ma sama hu nya 2 harokat, wa ma 2 harokat juga. Lanjut, Dok, ulangi. Ma aghna anhu maluhu wa ma
dua harokat di mad tabi'inya dikonsistenkan, stabil. Ya. Tidak ada yang panjangin segini, ada yang lebih, ada yang kurang. Barakallahu fiik. Cukup. Langsung. Lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Huruf hamzah pertamanya jelaskan jangan ya a'udzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Huruf taknya ya tetap ada hamsnya, jadi jangan tidak ada hams juga. Jadi tabat ya ada angin keluar sedikit, jangan tabat yada, tidak cukup sampai ditahan di makhraj tapi keluarkan angin sedikit. Tabat ya tabat yada, kemudian abi lahabin wa tab, kemudian kol-kolahnya di situ ada tasydid, ditahan dulu Kak. Wa tab tidak langsung wa tab, jadi ada ditahan dulu. Tabbat yada. Ada hamsnya Kak. Tabat, coba. Tabbat. Nah, kurang Ada pas bibir lidahnya. Tabat. tabbat. Nah, habis ditekan keluarkan, dilonggarkan dikit. Tabat. Nah, gitu. Insya Allah nanti sedikit-sedikit mulai terbiasa. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, tinggal dilatih kol-kolahnya Kak. Ditahan dulu. Wa tab. Jadi jangan langsung kalau kayak itu jangan langsung matul. Ini nempel dikit. Nah, wa tab. Nah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sedikit lagi. Wa tab. Nempel dulu. Wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nanti soalnya akan ketemu ya ketika kita baca Quran, ada huruf-huruf qalqalah bertasydid ketika itu diwaqaf. Jadi cara bacanya gitu, sebelum dipantulkan ditahan dulu. Wa tab ya. Tab. Lanjut Kak, silakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Huruf ghainnya ditebalkan. Aghna ma aghna anhu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, tinggal di mad tabi'inya, mad aslinya ya, distabilkan dua harokat. Aghna anhu ma luhu wa ma, ya dua harokatnya samakan panjang kadar harokatnya. Lanjut. Saya enggak, ulangi dulu. Oh, maaf. Enggak, dari ayat keduanya Kak. Oh, dah, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab, coba. Kasab. Nah, kalau yang ini langsung matul kayak bola. Kalau dijadinya langsung kasab. Kalau tadi ada tasydid, tahan dulu. Watab. Ya. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf jimnya masih pecah. Ini kan lagi. Ja. Jangan ja, jangan ada nya.
Ja langsung. Ja, 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 masih ada. Ji, ji, ar-rajim. ar-rajim, Ro-nya tebal. Ar-rajim. ar-rajim. Masih ada ji. masih ada. Nggak apa-apa, nanti dilatih dikit-dikit. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf to-nya udah bagus tebal, tinggal ro-nya sama. To dan ro sama-sama tebal. Syaitonir ro, tonir ro, nggak apa-apa. Dan bismillah nanti kita ketemu lagi. Lanjut. Bismillah. Alurkan dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal di huruf ro-nya masih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tebal, pangkal lidahnya diangkat. Lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, coba abi, Abi, lagi abi. abi, Nah, bukan ke samping abi. Abi-nya yang ditarik ini bukan melebar ke samping tapi ke bawah. Abi. abi. Ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabimu. Lahabin, Masuk lagi. Lahabimu. lahabin, Coba tutup. lahabin, Ulangi. lahabin wa tab. Ingat. Pokoknya suaranya ketika melebur ke huruf waw disertai dengan gunna. Lanjut. Di sini ma suaranya dari rongga tenggorokan sampai mulut. Ma tidak ke rongga hidung. Ma'aghna Goyangnya tebal. Aghna. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Guys, alhamdulillah barakallahu fikum. Cukup ya untuk pertemuan hari ini ya, semoga yang sedikit bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah kami minta ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.